Oke, sekian dari saya. Jika mungkin ada pertanyaan, boleh. Oke, terima kasih. Oke, tadi juga sempat ada pertanyaan tentang approval ya. Approval siapa saja peserta yang ikut mata kuliah ini. Jadi menurut info yang kami dapat ini adalah seluruh peserta yang sudah mendaftarkan diri melalui form yang tadi sudah saya jelaskan. Sini ada keterangannya kapan dia mendaftarkan, asalnya dari mana, dari fakultas apa, dan namanya juga siapa. Nah, untuk data-data yang lebih lengkap sudah dikirimkan melalui milis untuk kemudian fasilitator lokal melakukan konfirmasi siapa saja yang memang ingin ikut di dalam mata kuliah ini. Jadi setelah itu dikonfirmasi, lalu data-data tadi, data yang hasil dikonfirmasi bisa dikirimkan ke kami lagi untuk kemudian nanti kami buatkan username. Seperti itu. Oke, satu lagi yang perlu dilakukan oleh fasilitator lokal yaitu melakukan konfirmasi di halaman HIV-nya di tab yang sama, di tab pendaftaran. Ada satu tab yaitu konfirmasi fasilitator lokal. Ini kebetulan karena pendaftaran belum ditutup, jadi belum bisa dilakukan pengkonfirmasian. Jadi nanti setiap fasilitator lokal bisa masuk ke halaman clr.ui.ac.id tadi, lalu klik di konfirmasi fasilitator lokal, lalu akan muncul daftar-daftarnya, tinggal nanti diklik-klik saja yang dia konfirmasi akan ikut atau tidak. Ada penjelasan tambahan? Oke, jadi nanti setelah fasilitator melakukan konfirmasi, data-data tersebut akan bisa kami akses di sini, lalu akan kami langsung buatkan username untuk kemudian bisa dibagikan ke peserta. Oke, ini nanti data-data ini kami tunggu sampai hari Senin jam 3 sore. Waktu Indonesia Barat. Jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Pak Gatot mau kasih tambahan? Oke, Ibu Ita mau kasih tambahan sedikit. Situ. Iya, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang harus saya tekankan untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi peran fasilitator untuk koordinator site itu adalah bertanggung jawab terhadap absensi dan ujian nantinya. Ujian nanti walaupun dilaksanakan kita kasih waktu yang agak bebas, tetapi harus diyakinkan bahwa mahasiswa melakukan sendiri. Jadi bukan melakukannya bersama-sama begitu. Nah, itu adalah tanggung jawab dari koordinator site untuk mengatur agar mahasiswa itu mengerjakan ujiannya sendiri. Kemudian ada pertanyaan tentang transfer kredit. Jadi ada beberapa universitas yang menanyakan ini kode mata ajarannya apa? Itu kode mata ajaran itu adalah tergantung dari masing-masing universitas. Silahkan menyesuaikan dengan kurikulumnya. Seperti kami, ini adalah merupakan elektif.
dan elektif yang di bawah FKM UI begitu ya. Dan kemudian sekali lagi untuk koordinator site itu harap mengapprove hari Senin jam 3 terakhir. Dari data itulah kita akan membuatkan username bagi mahasiswa. Jadi yang kalau lewat itu ya mohon maaf tidak bisa kami akomodir lagi. Jadi kita sudah tutup begitu ya. Untuk para mahasiswa sekalian, kita sudah mengirimkan kaos, tapi memang kaosnya itu tidak cukup untuk seluruhnya, jadi hanya 30. Jadi mohon maaf, jadi waktu itu perjanjiannya adalah 30 pendaftar pertama, dan ini adalah kita berikan kepada masing-masing koordinator site bagaimana mengaturnya. Dan mohon kaosnya dipakai untuk sesi yang pertama begitu ya, kaos yang sudah dibuat oleh UNESCO. Kemudian juga untuk mahasiswa, kita membuka satu quiz untuk meningkatkan pengetahuan HIV. Itu hanya ada 10 pertanyaan yang ada di dalam www.10tinquiz.com. Nah, quiz ini silahkan Anda isi. Kalau Anda sudah ikut pelajaran ini sih pasti sudah bisa diisi begitu ya. Tetapi kalau Anda betul semua dari quiz ini, Anda bisa ikut undian mendapatkan hadiah HP begitu ya. Silahkan diakses saja www.10tinquiz.com begitu. Dan itu saya kira kalau Anda masuk ke CLR itu juga bisa kelihatan website kami. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan, dan saya sangat berharap agar Kamis semua ini dia websitenya ya. Tolong dibesarkan ya. Jadi ini sederhana saja, 10 pertanyaan. Tujuannya ini kita buka untuk umum, jadi para mahasiswa sekalian bisa menyebarkan ini kepada adik-adiknya, tetangganya dan sebagainya ya. Silakan ikut beramai-ramai. Kemudian apalagi Pak Gatot? Sudah semua? Baik, saya kira saya mengucapkan banyak terima kasih, dan kita akan berjumpa pada... Oh iya, tanya jawab Pak Moko ya. Oke, saya mohon maaf. Silakan Pak Moko. Terima kasih Ibu Rita. Rupanya Ibu Rita udah pengen mempersiapkan diri untuk minggu depan, jadi lupa bahwa akan ada tanya jawab untuk Pak Moko ya. Terima kasih kepada... Mohon maaf, ini belum selesai Ibu, kalau udah pada pulang ya. Oke, untuk sesi ini saya akan tetap membagi menjadi 5 pertanyaan per ronde untuk sesi skele, karena ini adalah suatu hal yang penting. Mungkin selain fasilitator juga mahasiswa yang kebetulan ada di situ bisa bertanya. Tadi ada waduh kosong. Tadi ada permintaan Undip masih online Undip? Masih Pak. Oke, Undip, kami kasih kesempatan untuk bertanya tadi ketika Anda yang sesi sebelumnya kok tidak terdengar karena suaranya mungkin di mute. Nah ini saya kasih kesempatan untuk bertanya tentang sesi sebelumnya maupun tentang sesi skill. Apakah ada pertanyaan Undip? Terima kasih Pak. Ada. Yang pertama, mohon kami di share tentang daftar peserta terakhir nanti dalam format Excel gitu, biar kami mudah untuk manajemen kelasnya. Karena yang terakhir kemarin per 7 Januari dalam format HTML, jadi kami susah untuk mentransfer ke Excel. Yang kedua, karena peserta dari Undip lebih dari 50, sehingga kami harus pindah ruangan dan kami harus memindahkan setting alatnya, sehingga kami mohon difasilitasi untuk tes koneksi pada tanggal 15 itu. Dan kepada siapa kami harus menghubungi. Berikutnya mohon petunjuk approve dari masing-masing peserta di-share ke milis yang sudah ada. Ya, saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Dari mahasiswa ada? Tidak ada ya?
Sementara dari mahasiswa belum ada, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Undip. Oke, jadi kalau saya boleh ringkas sebentar, ada masalah pertanyaan daftar peserta mohon di dalam Excel, dalam bentuk Excel, format Excel. Yang kedua, tanggal 15 Februari mohon tes koneksi. Saya jawab langsung ini karena saya berkaitan dengan tanggung jawab saya. Tanggal 15 boleh Pak, kita koneksi nanti kita SMS-an atau tanggal jamnya persisnya jam berapa. Itu selalu ada pertanyaan mengenai approval lagi. Nah lalu saya pindah sesudah Undip kembali lagi ke Universitas Andalas. Universitas Andalas, apakah ada pertanyaan mengenai skele? Putus. Oh sudah putus. Oke, terima kasih. Universitas Sumatera Utara, apakah ada pertanyaan tentang skele? Usu masih ada? Universitas. Oke. Hadir Pak. Iya, oke. Apa ada pertanyaan mengenai skele ini? Kalau dari petugas sih tidak ada. Ini ada mahasiswa yang ingin bertanya. Oke, boleh. Ayo jangan malu-malu. Jadi Pak, tidak jadi Pak, malu-malu. Oh, nggak jadi. Oh, malu-malu. Oke. Nggak. Oke, jadi usul tidak ada pertanyaan ya. Terima kasih. Tadi di mana gua? Unhas, apa ada pertanyaan? Unhas masih nyambung? Iya Pak Yoni. Oh iya, Pak oke. Yoni. Iya. Ya Pak, ya. Dari Makassar. Iya ada pertanyaan? Ya, ya. Yang pertama, apakah skele digunakan pada saat hari hanya, pada saat kalau tidak salah yang pertemuan pertamanya tanggal 16, sehingga kami bisa menginformasikan ke peserta atau mahasiswa untuk menyiapkan netbook atau laptop karena jumlah komputer yang ada di GDLN di ini tidak mencukupi. Nah, kemudian yang kedua, ini saran saja, apakah memungkinkan rekaman telekonferensi nanti yang kita akan lakukan bisa di-upload rekamannya, jadi sewaktu-waktu ketika peserta atau fasilitator ingin mempelajarinya kembali bisa diunduh sewaktu-waktu. Oke. Ada lagi? Saya kira cuma dua dulu Pak Yoni. Ya, terima kasih Mas Depan. Oke, terima kasih. Berikutnya Universitas Sriwijaya. Sriwijaya masih online? Cukup Pak. Cukup? Oke. Cukup. Terima kasih Unsri. Oke. Uki masih online? Masih Pak. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ada Pak, terima kasih. Ya. Ini tadi kita sudah mengikuti, tapi tidak bisa kita mengerti semuanya mengenai skele ini Pak. Jadi apakah ada panduan tertulis untuk penggunaan skele ini Pak? Mungkin bisa dikirim lewat websitenya ke email ke semua peserta gitu. Iya. Oke. Ada lagi Pak? Apa ada lagi Pak? Ya? Ada lagi? Ada Pak. Di suatu registrasi peserta dari mahasiswa UKI ada yang double Pak, double namanya. Jadi untuk yang di datanya yang masuk ke UKI mohon nanti diseleksi. Iya. Ada kira-kira 2 mahasiswa yang double namanya Pak. Iya, oke. Iya. Tentang satu lagi Pak, iya. itu nanti pendaftarannya itu terakhir untuk semuanya itu hari Senin ya Pak ya? Iya. Registrasi ya Pak ya? Iya, hari Senin. Untuk seluruhnya bukan? Bukan hanya permintaan dari BINU saja kan Pak? Oh enggak, semuanya Pak. Untuk semuanya, iya. Iya. Ada, Mas Dito ada? Oke ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak juga. Oke, bisa dijawab dulu oleh Mas Moko sebentar. Mas Moko, silakan. Oke, saya akan coba jawab untuk yang pertanyaan
yang berkaitan dengan skele tadi ya. Ada pertanyaan skele apakah dipakai di pertemuan pertama. Jadi nanti di pertemuan pertama itu akan ada kegiatan presentasi melalui video conference, terus juga ada kegiatan diskusi. Jadi kalau menurut saya sih nanti mereka butuh untuk bawa, lalu mereka juga sebenarnya bisa menonton video conference ini melalui skele. Jadi jika mungkin ruangannya tidak cukup atau mahasiswa ada yang menonton di luar kelas, bisa juga mereka menggunakan netbook mereka. Oke, lalu yang berikutnya untuk rekaman video conference. Jadi setiap sesi ini akan kami rekam, lalu akan kami upload di situs kami. Nanti kami akan beritahukan alamatnya. Jadi bisa ditonton kapanpun. Tuh. Atau nanti kami juga bisa berikan linknya di dalam skele. Oke, pertanyaan berikutnya yang dari Uki tadi tentang panduan tertulis. Panduan tertulis sudah kami siapkan. Nanti jika memang dibutuhkan untuk dikirimkan ke setiap email peserta akan kami kirimkan. Ya, atau juga bisa di-download di halaman websitenya HIV. Stop HIV for Youth. Ini nanti akan kami masukkan ke dalam sini panduannya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Moko. Ini rupanya ada kelupaan malah di sebelah itu sudah ada mahasiswa UI yang mengikuti juga. Ruangan sebelah. BDPT Depok, apakah ada pertanyaan? 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 BDPT Depok, apakah Pertanyaan, sudah ada fasilitator lokal yang menjawab semuanya. Terima kasih. Pertanyaan, sudah ada fasilitator lokal yang menjawab semuanya. Terima kasih. Pertanyaan, sudah ada. Oke, terima kasih. Oke. So, jadi kita lanjutkan kepada universitas peserta lainnya. Terakhir ada UKI. Nah, lalu Universitas Udayana, apakah ada pertanyaan? Universitas Udayana masih online? Masih? Udayana? Masih. Dari saya sih tidak ada pertanyaan, tapi ada mahasiswa kami yang akan bertanya. Silakan. Silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin bertanya untuk yang tadi sama seperti Uki kayaknya, yang double nama itu dari saya sendiri. Itu kalau nggak salah saya tanggal 7 Februari kemarin waktu pendaftaran salah untuk jurusannya. Dan kemudian saya mendaftar lagi pada tanggal 8 Februari dengan jurusan yang saya bidangi. Terutama itu ada 3 nama kalau nggak salah. Karena yang kedua itu sama jurusannya matematika semua, dan itu karena saya connection loss kalau nggak salah. Itu saya 2 kali klik submit, jadi dia masuk 2 kali di daftarnya. Mungkin bisa diseleksi lagi dari pusatnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi Udayana? Tidak ada Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Udayana. Kami akan lanjut. Universitas Gunadarma, apa ada pertanyaan? Tidak ada Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Gunadarma. IPB masih online nggak?
IPB, ada pertanyaan? IPB tidak ada pertanyaan, Pak. Oke, terima kasih. IPB nggak ada pertanyaan. Nusa Cendana nggak ada ya, Gunadarma, Polres, UMJ juga nggak ada. Universitas Binus, ada pertanyaan? Ya, saya ingin bertanya kepada Mas Moko mengenai tadi ujian kuis yang ujian online itu bisa di save tanpa disubmit. Itu berlaku untuk berapa lama gitu? Apakah 1 hari, apa berapa jam? Itu bisa di save tanpa disubmit. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup satu? Ya. Binus cukup pertanyaannya? Cukup Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sebentar Bang. Lalu Erlangga masih tersambung? Erlangga masih tersambung? Erlangga masih tersambung? Apakah ada pertanyaan? Kosong, oke. Kita lanjut. Mulawaraman tadi masih ada pertanyaan, ada kayaknya sepertinya kosong, tapi saya panggil lagi. Mulawaraman masih ada? Oke, tidak ada. Oke. Terima kasih, akan kami serahkan ke Mas Moko. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Binus. Tadi tentang kuis yang di save ya. Jadi di dalam kuis online ini nanti akan ada beberapa pengaturan yang harus diperhatikan. Pertama adalah berapa lama kuis itu dibuka. Dibuka dalam arti misalkan nanti mulai tanggal 4 ditutup tanggal 16 misalnya. Nah, itu jadi mahasiswa atau peserta-peserta bisa masuk di antara tanggal tersebut. Itu pengaturan yang pertama. Lalu pengaturan yang kedua adalah berapa batas waktu yang bisa dimiliki peserta untuk mengerjakan satu kuis. Jadi tidak mungkin peserta untuk menjawab dari mulai tanggal 4 sampai tanggal 16. Jadi biasanya misalkan contohnya satu kuis hanya bisa dikerjakan selama 30 menit misalnya. Nah, jadi nanti ketika peserta melakukan saving tadi, menyimpan jawabannya, dia akan hanya berlaku selama masa pengerjaannya. Jadi selama 30 menit misalnya. Jadi kalau misalnya nanti sudah lewat dari 30 menit, dia akan sudah terhitung sebagai selesai, di finish. Seperti itu. Cukup menjawab? Ketika mahasiswa mengerjakan lalu dia lupa, mungkin ini antisipasi kali ya, ada tombol submit save tanpa disubmit untuk antisipasi. Kalau sekiranya ketika dia mengerjakan dalam waktu misalkan 30 menit, diberikan waktu 30 menit, lalu kemudian 15 menit terjadi diskoneksi gitu ya, sambungan internetnya putus atau bagaimana, nah ini apakah ujian masih bisa diambil ulang atau bagaimana ini kalau terjadi seperti hal ini? Oke, jadi nanti misalkan kalau di tengah-tengah pengerjaan ujian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nanti coba langsung hubungi ke kami sebagai pengelola kuisnya. Jadi nanti akan dicarikan jalan keluarnya. Nah, tapi nanti yang perlu diingatkan ke setiap peserta adalah rajin-rajin untuk save jawabannya. Ya, kita tidak ingin sesuatu hal-hal yang aneh yang terjadi, tapi misalkan nanti setiap 10 pertanyaan di save atau setiap satu halaman soal di save. Nah, nanti kalau misalnya memang benar-benar terjadi diskoneksi atau apa, nanti jawaban itu yang akan tersimpan dan nanti coba langsung lapor ke kami sehingga kami bisa cari jalan keluarnya. Misalkan nanti memang waktunya bisa diperpanjang atau bisa dibuka kembali kuisnya, itu nanti bisa bicarakan lebih lanjut seperti itu. Baik Mas Moko, terima kasih atas penjelasannya.
saya rasa cukup untuk ronde ini yang double nama tentunya itu akan menjadi perhatian dari masing-masing koordinator site maupun fasilitator lokal, karena kita juga kalau namanya sama akan kami approve, atau itu yang hanya yang satu nama saja. Jadi yang 2 nama atau 3 nama yang double akan tentunya akan tidak digunakan. Oke, apakah sepertinya semua sudah dilewatin, sudah ditanyakan, sudah dianggap bertanya. Jika tidak ada hal-hal lagi yang perlu ditanyakan, kami anggap selesai rapat koordinasi ini. Tapi sebentar, saya mau meyakinkan dulu, takut itu. Oke, sepertinya sudah selesai sesi rapat koordinasi ini. Mudah-mudahan semua sudah jelas adanya. Jika ada hal yang belum jelas, dapat ditanyakan kepada Ibu Rita atau Mbak Tati untuk keterangan lebih lanjut. Demikian kami dari Jakarta, kami mengucapkan banyak terima kasih terutama pada rekan-rekan IT yang sebelumnya telah menyiapkan koneksi ini, dan kepada peserta maupun kepada fasilitator lokal. Sampai jumpa minggu depan pada tanggal 16. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.